Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات kama ta'kulun minar hatabah. Barakallahu. Puji dan syukur terlebih dahulu mari kita panjatkan kehadirat yang Rasul Ghafur, yang mana berbagai macam kenikmatan yang diberikan kepada kita semua di hari ini, di antaranya kenikmatan keimanan, keislaman dan juga kesehatan. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu pada hari ini meskipun tidak bertatap muka secara nyata. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang berada di akhir zaman, dan mudah-mudahan senantiasa memahami syariat yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan bahaya sifat hasad dengki yang dapat menjadi pelajaran terbaik di bulan Ramadan. Kultum ini intinya sebagai nasihat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk hadirin semua yang bisa mendengar perkataan yang saya sampaikan. Bagaimana ayat Quran yang tadi bacakan di depan atau di mukadimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, orang Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau memberikan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyayang lagi maha penyayang. Dari artinya kita bisa melihat bagaimana orang-orang ini mendoakan saudara-saudaranya, baik yang sebelum ataupun yang akan datang, dengan harapan kita terhindar dari penyakit kedengkian atau penyakit hati yang lain. Begitu pula dengan bunyi hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar hatabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat hasad karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah diriwayatkan. Sama seperti ayat Quran yang tadi dibacakan. Dari arti kita sudah bisa melihat bagaimana bahayanya sifat hasad yang bisa menghabiskan amal baik kita, amal yang senantiasa kita kumpul-kumpul dari berbagai waktu, mungkin dengan mengalahkan sifat-sifat kemalasan kita, maka akan habis semuanya ketika kita memendam atau membiarkan sifat hasad ada dalam hidup kita, sebagaimana api yang memakan kayu.
Selanjutnya, di dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah Markas Ta'lim Al-Quran di bawah pengawasan Profesor Dr. Imam Imad Zubair Fakir, beliau profesor dari Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, salah satu di antaranya menjelaskan Allah juga memuji orang-orang yang beriman yang ada di generasi setelah kaum Ansar dan Muhajirin. Mudah-mudahan kita di antaranya. Mereka senantiasa memohon ampun dan berdoa bagi saudara-saudara mereka. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah saudara-saudara kami seagama yang telah beriman sebelum kami. Dan janganlah Engkau masukkan kedengkian ke dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Ya Tuhan kami, Engkau maha lembut dan maha pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dan ayat yang lain. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa rendah yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara hidup berhadap-hadapan di atas kita. Dari satu ayat dan juga satu hadis di atas, sehingga dapat disimpulkan ada 3 kelompok manusia dalam golongan pemikiran ataupun sifat-sifat nanti. Yang pertama adalah dengki ataupun hasad yang umumnya dilaksanakan oleh sebagian kita semua, yaitu ketika melihat orang sukses sakit hatinya, bahkan sakit perutnya, bahkan tidak bisa tidur. Melihat orang lain sehat dan dia sakit-sakitan, maka dia pun merasa dengki. Dan perlu diingatkan bahwa penyakit hasad ini manakala merasuk pada hati kita dan kita merasakan bahwa ada mata yang senantiasa memandang buruk dan kecurigaan kepada diri kita, berarti dalam diri kita telah dirasuki oleh penyakit hasad. Yang kedua, ketika kita tidak memiliki hubungan apapun dengan orang yang kita pandang atau yang kita lihat, tetapi orang yang tidak ada hubungan tersebut menimbulkan diri kita merasa hasad, iri jika melihat saudaranya jatuh, maka dia akan merasa senang. Ketika kita melihat saudaranya jatuh, kita akan merasa senang. Yang kedua ini, kita juga termasuk orang yang memiliki sifat atau tersaliti oleh sifat. Sedangkan hasad yang ketiga, yaitu hasad yang positif, dimana ketika melihat orang lain ke masjid, dia ingin sekali ikut ke masjid, menghalangi orang yang bersih-bersih. Melihat orang membaca Al-Quran, maka akan menimbulkan keinginan dia untuk bisa berbuat dan dengan Allah. Dia menganggap bahwa jika orang lain bisa melakukan itu semua, kenapa saya tidak dapat melakukannya? Maka saat inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bukan maksud jenis ketiga ini tidak ada timbulan pikiran negatif, yang ada ingin mengikuti bagaimana orang lain melakukan dan itu kenapa tidak. Demikianlah yaitu nggak bisa disampaikan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa mengingatkan khususnya untuk diri saya, jadi untuk semua yang diingatkan dari hari. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dihindari dari penyakit hasad dan dengki. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana la tuzigh qulubana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.